Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan coba bedah pemikiran Syekh Imran Hussein tentang maskulin dan feminin dalam Islam. Kita akan lihat argumen-argumennya, metafora yang ia pakai, dan solusi-solusi sosial yang ia tawarkan, langsung dari sumbernya. Baik, kita langsung saja ke inti argumennya. Syekh Imran Hussein memulai dengan klaim yang cukup berani yang menantang pemikiran modern kita. Menurutnya, revolusi feminis yang menuntut kesetaraan hak bagi perempuan itu sebenarnya salah arah dan justru bertentangan dengan tatanan ilahi. Nah, kenapa beliau bisa berpandangan seperti itu? Mari kita telusuri lebih dalam. Jadi, sebelum kita membahas solusinya, kita perlu paham dulu nih, apa sebetulnya masalah yang beliau lihat. Bagi beliau, dunia modern ini sedang mengalami semacam krisis, di mana ada tren-tren tertentu yang secara aktif merusak keseimbangan alamiah antara laki-laki dan perempuan. Ya, seperti yang bisa kita lihat di sini, beliau menyoroti beberapa hal. Revolusi feminis, peleburan konsep gender, dan yang paling penting, pengabaian peran fungsional wanita. Menurut pandangan ini, semua ini bukanlah tanda-tanda kemajuan, justru sebaliknya. Beliau berpendapat bahwa ketika perempuan didorong untuk mengejar karir layaknya laki-laki, esensi feminitas mereka terkikis. Dan ini katanya secara langsung menyebabkan runtuhnya unit keluarga dan pada akhirnya masyarakat itu sendiri. Sekarang, kita masuk ke dasar filosofisnya. Ini menarik sekali, karena untuk menjelaskan hubungan ideal antara maskulin dan feminin, beliau tidak menggunakan argumen siapa yang lebih superior. Sebaliknya, beliau menggunakan sebuah metafora yang sangat kuat tapi juga sederhana, hubungan antara siang dan malam. Dan disinilah letak poin kuncinya. Kita tidak pernah kan mengatakan siang dan malam itu setara, karena keduanya punya tujuan yang sama sekali berbeda, tapi justru saling melengkapi. Nah, menurut argumen ini, hal yang sama berlaku untuk pria dan wanita. Upaya untuk membuat mereka menjadi setara justru merusak harmoni alami dari peran mereka yang saling melengkapi itu. Analogi ini benar-benar menggambarkan dengan jelas perbedaan fungsional yang ia tetapkan untuk setiap gender. Siang adalah waktu untuk aktivitas di luar, untuk berjuang dan mencari nafkah. Ini adalah ranah maskulin. Sementara itu, malam adalah waktu untuk istirahat, ketenangan, dan menjadi penutup. Ini adalah ranah feminin. Oke, setelah mendiagnosis masalah di era modern dan menetapkan dasar filosofisnya, Syekh beralih ke solusi praktis yang ia yakini ditawarkan oleh Al-Quran. Solusi pertama adalah sebuah mekanisme untuk menjaga stabilitas sosial, terutama di masa krisis, yaitu poligami. Penting sekali untuk memperhatikan bagaimana ini dibingkai. Menurut sumber ini, poligami itu bukan tentang pemenuhan hasrat pribadi semata. Sebaliknya, ini adalah sebuah kewajiban sosial yang muncul dalam kondisi-kondisi tertentu, terutama setelah perang, untuk memastikan para janda dan anak yatim tidak terlantar, ketika mekanisme sosial lain seperti zakat sudah tidak cukup lagi. Argumen ini kemudian diperkuat lagi dengan sebuah ramalan tentang akhir zaman, di mana dikatakan bahwa perbandingan antara perempuan dan laki-laki akan menjadi 50:1. Ini disajikan sebagai bukti bahwa ketidakseimbangan demografis ini dirancang secara ilahi. Dalam skenario seperti itu, poligami bukan lagi sekedar pilihan, melainkan menjadi sebuah keharusan sosial untuk memastikan setiap wanita mendapatkan perlindungan dan penopang. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi kalau seorang pria tidak mampu menafkahi banyak istri secara adil? Nah, sumber ini menawarkan mekanisme lain, sebuah konsep yang sering sekali disalahpahami dan sangat kontroversial di zaman modern. Ya, istilah yang digunakan adalah milkul yamin. Ini adalah sebuah konsep yang sangat kompleks dan seringkali menjadi perdebatan. Jadi, penting bagi kita untuk membedah definisinya menurut Syekh. Beliau menegaskan bahwa ini bukanlah perbudakan seperti yang kita pahami sekarang, melainkan sebuah kategori hubungan yang sangat spesifik dalam kerangka hukum Islam. Menurut penjelasannya, milkul yamin adalah solusi untuk keadaan yang sangat ekstrim, seperti yang diramalkan akan terjadi di akhir zaman, di mana banyak wanita tidak bisa menemukan suami. Dalam skenario ini, ia menggambarkan bahwa wanita yang tidak berdaya itu sendirilah yang akan menawarkan dirinya kepada seorang pria di luar kontrak nikah formal karena didorong oleh kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan. Nah, tabel ini menjelaskan perbedaannya dengan sangat jelas. Coba perhatikan, nafkah untuk istri milkul yamin tidak harus setara dengan istri dari pernikahan formal dan ia juga tidak mendapatkan warisan. Namun, dan ini poin yang sangat krusial, anak-anak yang lahir dari hubungan ini punya hak hukum yang penuh, sama persis seperti anak-anak dari istri hasil nikah. Tentu saja, banyak dari kita mungkin berpikir konsep seperti milkul yamin ini kan peninggalan masa lalu, sudah tidak relevan lagi. Nah, Syekh
secara langsung menantang pandangan ini. Baginya, gagasan bahwa ada bagian dari Al-Quran yang bisa menjadi usang itu adalah sesuatu yang mustahil. Beliau secara khusus mengkritik para sarjana muslim modern yang menurutnya telah menempatkan ayat-ayat ini di gudang pendingin, seolah-olah ayat-ayat tersebut tidak berlaku lagi. Argumennya sebenarnya sederhana dan mutlak. Jika Al-Quran adalah kebenaran ilahi, maka ia tidak punya tanggal kedaluarsa. Dan disinilah kita sampai pada inti ketegangan dari materi ini. Di satu sisi, ada konsep-konsep kuno yang disajikan sebagai panduan abadi dari Tuhan. Di sisi lain, kita hidup di dunia yang sudah berubah secara fundamental. Hal ini tentu menantang kita untuk merenungkan kembali bagaimana teks-teks suci ditafsirkan dan diterapkan dalam konteks yang sudah sangat berbeda dari saat teks-teks itu diturunkan.